Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam landasan pendidikan, yaitu diantaranya landasan filosofis, idealisme, realisme, positisme, pragmatisme, eksistensialisme. Dan landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, landasan iptek, landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan yuridis. Dan langsung saja pada pembahasan mengenai landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kesimpulannya yaitu di mana dimulainya awal titik permulaan dan tujuan dalam proses pendidikan. Dan dalam landasan filosofis juga terdapat aliran pemikiran, diantaranya yaitu idealisme. Idealisme yaitu suatu ide-ide, pikiran, akal, atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Dan idealisme juga menyatakan bahwa akal itulah yang real. Maksudnya yaitu suatu ide-ide, pikiran, atau akal yang berasal dari jiwa manusia dan bersifat nyata, murni. Yang kedua yaitu realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang manusia. Yang ketiga, positivisme. Positivisme yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Eksistensialisme yaitu tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsafat Eropa abad ke-19 dan ke-20-an yang sepaham. Meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia. Bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Dan selanjutnya landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Dan selanjutnya yaitu landasan kultural. Landasan kultural yaitu landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Landasan historis. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Landasan psikologis yaitu pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Landasan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi merupakan suatu usaha menyiapkan subjek didik atau siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Landasan politik yaitu suatu landasan yang membahas tentang negara atau suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis yakni berisi asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Sampai disinilah mengenai pembahasan saya mengenai berbagai landasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.